Berikut adalah cuplikan dari desain rumah ini. Kita akan mengulas semua detail desainnya sesaat lagi, dan untuk detail denah dan biaya pembuatannya bisa lihat di akhir video. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Hai semuanya, jumpa lagi bersama kami di Balik Atap Studio, channel YouTube yang membagikan inspirasi desain rumah untuk kamu yang sedang mengupayakannya. Desain rumah kita kali ini berukuran minimalis sekali dengan luas bangunan 74 meter persegi, dan untuk luas tanahnya hanya berukuran 63 meter persegi saja. Namun mempunyai satu carport, taman dan laundry, 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, serta ruang tamu dan ruang keluarga. Lebar tanahnya berukuran 4,5 meter dan panjangnya 14 meter. Untuk konsep awal rumah ini mengambil filosofi rumah Jawa. Untuk yang ingin tahu detailnya bisa cek di deskripsi ya. Rumah ini mempunyai bentuk segitiga yang menunduk, dan dari depan tidak terlihat adanya jendela, namun di bagian atasnya saja. Ini dikarenakan rumah ini menghadap ke arah barat ya kawan. Jadi apabila ada sinar matahari yang masuk ke rumah, justru akan membuat rumah ini terasa panas dan kurang nyaman. Untuk material atapnya kami gunakan atap aspal atau biasa disebut atap bitumen yang bisa dipasang pada atap dengan kemiringan yang hampir tegak lurus, sehingga atap ini cukup aman dari hujan dan tetap tahan lama. Di bagian depan terdapat taman kecil berbentuk segi empat dengan bidang pembagi diagonal agar bisa dibentuk berundak. Dan karena ini adalah area datar, jadi untuk masuk ke rumah kita hanya memerlukan satu anak tangga saja. Untuk tetap mendapatkan cahaya dari luar, pintu rumah ini kami buat menghadap ke arah utara dengan kaca buram di pintunya. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam rumah ini untuk melihat detail interiornya. Setelah kita masuk, kita akan disambut dengan ruang tamu minimalis berukuran 2,7 x 1,7 meter. Ukuran ini tentunya sudah cukup ya untuk menerima tamu dari luar untuk sekedar menerima undangan. Ruangan ini juga bisa difungsikan sebagai foyer ya kawan. Dan karena ukurannya terbatas, jadi hanya terdapat kredensa di salah satu sisinya tanpa hiasan menempel di dinding, serta hanya menempatkan 2 kursi duduk saja. Hal ini akan membuat ruangan ini terasa lebih lega. Selanjutnya kita masuk ke area lebih dalam. Di area lebih dalam kita menjumpai ruang keluarga, minibar, dan juga dapur. Ini merupakan satu ruangan dengan 3 fungsi ya. Pada ruangan keluarga terdapat sofa panjang dengan backdrop dan kredensa TV minimalisnya. Di bagian belakang sofa juga terdapat meja dengan top table dari kayu solid. Minibar ini berada di bawah tangga untuk memanfaatkan area kosong di bawah tangga. Modelnya minimalis saja dengan tanpa adanya kaki meja, tapi menempel pada dinding. Tepat di sebelah ruangan ini terdapat sharing toilet yang juga akan kita lihat nanti. Di seluruh ruangan ini dihiasi dengan lembaran kayu solid pada beberapa bidangnya, dan juga menggunakan keramik tegel bermotif teraso. Ini karena pemilik rumah meminta demikian untuk membuat rumah ini berkesan dingin dan hangat, juga terasa seperti berada di kafe estetik. Dan karena tidak ada jendela, kami buatkan void untuk sumber cahaya dengan temper di bagian atapnya. Ini adalah kaca atau jendela yang menghadap dari luar tadi namun berada di atap rumah.
Agar tempatnya lebih kompak lagi, di belakang minibar kami buatkan pintu untuk tempat penyimpanan sederhana. Selanjutnya kita intip pada area yang paling difavoritkan oleh ibu-ibu ya, yaitu area masak atau dapur. Dapur ini mempunyai warna toska dengan kombinasi kayu solid. Karena areanya yang minimalis, kami buatkan kabinet atasnya bertingkat hingga ke area langit-langit agar lebih maksimal untuk area penyimpanan. Kalau kawan-kawan perhatikan, di area dapur ini tanpa menggunakan sink atau tempat cuci piring. Mungkin kawan-kawan akan bingung bagaimana cara mencuci piring kotornya. Namun, cuci piring di sini tidak di luar ya, tetap di area dapur sini. Jadi di sini area cucinya kami buatkan penutup di atasnya dan bisa dilipat sehingga bisa digunakan untuk memasak saat tidak digunakan untuk mencuci. Karena kompor pada dapur ini berada di tengah, jadi kami berikan exhaust untuk menghisap agar udara dari ruangan tetap bersih. Kemudian di sebelah dari dapur ini adalah area taman. Area taman ini juga menjadi satu untuk tempat laundrynya kawan. Taman berukuran 1,7 x 3,3 ini sangat dibutuhkan sekali oleh rumah ini karena di area lantai 1 agar tetap mendapatkan suplai oksigen dan juga sumber cahaya tetap terjaga, taman ini harus mempunyai bukaan yang sangat lebar. Jadi kami berikan roster pada salah satu sisi pintu yang mengarah ke arah dapur. Oke kawan-kawan, kita akan masuk ke area kamar utama. Kamar ini berukuran 3,3 x 2,65 meter. Memang tergolong kecil, namun kita buat interiornya menyesuaikan dengan kebutuhannya saja. Yang pertama adalah penerapan perbedaan level lantai di bawah tempat tidur. Kita kombinasikan dengan warna yang sama pada backdrop di dindingnya untuk memperluas pandangan. Perbedaan level ini juga merupakan area penyimpanan dari kamar ini. Pada bagian headbednya kami tidak memberikan backdrop melainkan wallpaper saja. Untuk permainan plafon kami gunakan lampu panjang dengan bentuk seperti neon box menerus sampai ke dinding. Alih-alih memberikan nakas pada sisi tempat tidur, kami memberikan cermin dan bafai kecil untuk tempat rias. Dan jangan lupa di bagian tempat tidur ini langsung mengarah ke taman agar ruangannya terasa lebih luas lagi. Oh ya kawan, karena di posisi lantai yang lebih tinggi tadi sebenarnya adalah tempat penyimpanan, jadi saya hanya menggunakan lemari pakaian yang kecil di satu sisi yang berlawanan dengan meja rias tadi. Jadi untuk penyimpanan di kamar ini sudah clear ya. Oke lanjut, sekarang seperti di awal tadi kita akan cek area dalam dari sharing toiletnya. Toilet ini berukuran 1,75 x 1,7 meter, berisi toilet duduk, shower, dan juga wastafel. Toilet ini juga masih bisa dipakaikan untuk shower box kalau kalian mau, tapi dengan menghilangkan wastafelnya ya, harus pilih salah satu. Pemilihan lantainya menggunakan lantai kayu solid dengan kombinasi keramik hitam pada salah satu sisi. Hal ini akan menimbulkan ilusi optik, membuat ruangan terasa lebih luas namun tetap bersih.
Untuk naik ke lantai 2, kita dihubungkan dengan tangga beton yang menggunakan stainless steel pada bagian railingnya dikombinasikan dengan keramik bermotif kayu pada pijakannya. Oh iya, untuk pemilihan motif pijakan tangga, usahakan menggunakan motif atau warna yang berbeda dari warna di sekelilingnya. Agar secara tidak sadar kita tahu kalau posisi lantai ini mempunyai perbedaan ketinggian yang mengakibatkan kita bisa lebih berhati-hati. Pemilihan railingnya juga ya. Kita hanya menggunakan railing dengan sedikit ornamen agar terkesan lebih sederhana. Kalau memang kita tidak menggunakan tangga beton, kita juga bisa menggunakan tangga yang terbuat dari kayu yang lebih simpel lagi. Sekarang kita sudah sampai di lantai 2 yang berisi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan juga balkon. Oh iya kawan, di ujung tangga kita bisa menemukan void dan juga skylight yang tadi ya. Posisinya miring karena mengikuti bentuk atap. Kemudian kita bisa langsung masuk saja ke kamar pertama di area paling belakang. Kamar ini didominasi dengan warna pink dan biru azur. Ini merupakan kamar anak dengan usia anak SMP sampai SMA ya. Dan juga tentu saja ini adalah kamar anak perempuan. Untuk ukuran kamarnya, kamar ini berukuran 3,3 x 2,25. Cukup mungil juga, namun cukup untuk anak-anak pada usia tersebut. Di sebelah pintu dari kamar anak ini saya berikan cermin bersebelahan dengan backdrop agar terkesan lebih luas juga. Kemudian saya juga memberi aksen drop ceiling pada plafonnya untuk menciptakan kesan tingginya kawan. Pada bagian bawah drop ceiling terdapat lemari pakaian yang menghadap ke tempat tidur berukuran 1,4 x 2 meter dengan meja belajar di sebelahnya yang berada pada sisi jendela lebar. Ini sedikit tips, baiknya posisi meja belajar memang menghadap ke jendela agar saat belajar lebih terasa fresh, sehingga penyerapan otak lebih maksimal. Aksen backdrop ini menggunakan plywood dengan list dari material yang sama. Namun untuk membuatnya lebih cantik lagi, saya cover plywood tersebut dengan HPL bermotif kayu dan juga berwarna gold. Selanjutnya kita mengintip ke kamar terakhir. Kamar anak ini berukuran 3,3 x 2,1, jadi lebih kecil. Namun karena penghuni kamar ini seorang anak laki-laki berusia sekolah dasar, jadi cukup untuk menggunakan single bed saja dengan ukuran 0,9 x 2 meter saja kawan. Namun tetap saya tempatkan meja belajar di dekat jendelanya. Untuk permainan interior dari kamar ini, karena kamarnya terbatas, jadi saya hanya memberikan backdrop 70 cm saja dan menambahkan graffiti pada salah satu sisi dindingnya, sedangkan pada sisi lainnya saya biarkan polos berwarna putih bersih. Pada kamar ini juga tidak terdapat permainan plafon, namun saya ganti dengan membuat lampunya dengan sistem hanging lamp atau lampu gantung seperti itu saja. Oke, seperti itu di area kamar. Selanjutnya kita akan masuk ke area kamar mandi di lantai 2. Karena ini adalah ruangan yang tersisa sehingga terbatas untuk kebutuhan yang hanya digunakan untuk mandi dan buang air saja. Jadi untuk ukurannya kita cukup menggunakan ukuran 2,1 x 1,25 meter dan sudah cukup untuk satu toilet dan satu shower. Untuk membuat ilusi optik yang sama seperti lantai 1 tadi, saya memberikan salah satu dinding ini dengan keramik berwarna hitam mengkilap dan satunya berwarna putih. Di sini kenapa saya tidak menggunakan cermin adalah karena ruangannya sempit.
Kalau kita gunakan cermin, maka resiko cermin itu pecah akan sangat tinggi, dan juga kita akan sedikit pusing pada area tertutup dan diharuskan melihat ruangan yang penuh bayangan saling memantul. Oke, seperti itu kawan. Selanjutnya di sini masih ada satu space lagi di area terbuka di bagian depan, tepatnya di bagian atas ruang tamu. Namun karena posisi atapnya miring, tentu saja ruangan yang paling cocok di sini adalah sebagai balkon karena kita tidak bisa menutupnya dengan atap. Namun jangan lupa untuk pembuatan balkon harus selalu diberikan railing agar lebih aman karena mengingat ruangannya yang terbatas. Dan tadi adalah ulasan desain dari rumah dengan luas tanah yang lebarnya 4,5 meter dan panjangnya 14 meter. Dan untuk denahnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Untuk kawan yang ingin lebih detail bisa cek di deskripsi ya. Dan estimasi biaya pembuatan rumah ini dari awal sampai jadi seperti ini adalah 296 juta rupiah. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video yang saya buat ini. Semoga untuk kalian yang sedang mengupayakan untuk memiliki rumah bisa segera terwujud. Amin. Jangan lupa follow dan like videonya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap bersama kami di Balik Atap, karena di balik atap ada cerita.